Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, mata'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan fisik beliau, jasmani beliau, dilapangkan rezekinya, dijaga dari segala macam musibah dan bala, amin ya rabbal alamin. Kepada orang tua kita Al-Habib Alwi bin Mahdar Al-Ba, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, diluaskan rezekinya, diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Ada Dr. Abdul Rahman, ada Abi Alwi Al-Bar, Al-Habib Fauzi Al-Saqaf, RT, RW, Lurah, Al-Habib Taufik Al-Saqaf, Al-Habib Zainal Al-Faqih. Ini semuanya yang hadir, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Bagir, pentingnya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia itu di zaman sekarang sangat dibutuhkan. Kalau berbicara ilmu pengetahuan, banyak orang-orang yang pandai, tapi banyak juga kehilangan akhlak. Nah, ini tema adab dan al-akhlak al-karimah. Kalau kita padukan itu, dia menjadi satu kata, yaitu ihsan, berbuat baik. Sehingga ayat yang menyebutkan tentang kasih sayangnya Nabi bagi alam semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, disebutkan di surat Al-Anbiya. Ini menjadi salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu menyebarkan kasih sayang bagi alam semesta. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi yang dilahirkan tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, Rasul bersabda, innama ana rahmatul muhdah, saya diutus sebagai kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah untuk kalian. Maka seorang ulama bernama Izzuddin bin Abdis Salam diberikan julukan Sultanul Ulama, rajanya para ulama, yang dilahirkan tahun 577 Hijriah, wafat 660 Hijriah. Beliau menjelaskan di dua kitab beliau, Al-Qawaid Al-Kubra dan Al-Qawaid As-Sughra. Di dalam kitab tersebut beliau menyimpulkan bahwa seluruh ajaran Islam, seluruhnya, baik dari sisi masalah al-ahkam asy-syar'iyyah, masalah hukum syariat, atau al-aqidah, masalah akidah, atau juga ilmu tasawuf, seluruhnya ajaran Islam intinya kembali kepada satu kata, yaitu berbuat baik, ihsan. Tadi diklasifikasi oleh Al-Habib Bagir, kepada Allah kita harus berakhlak, kepada Nabi kita harus berakhlak, kepada hewan sekalipun kita harus berakhlak, kepada manusia, bahkan kepada jin dan malaikat. Jadi dia kembali kepada kata ihsan, kebaikan. Makanya di ayat itu kan disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sifat utama orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik, yaitu senang infak, berbagi dengan sesama. Baik keadaan lagi banyak uang atau sedikit uang.
Kalau banyak uang berbagi itu akhlak yang baik tapi standarnya biasa. Karena uangnya banyak. Tapi kalau lebih luar biasa, uangnya pas-pasan tapi senang berbagi, itu lebih luar biasa lagi. Dan tidak mudah marah, al-kadhimin al-ghaidh, mampu menahan amarah dan punya sifat pemaaf. Kemudian Allah tutup, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ajaran Islam ini kuncinya satu, berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, walaupun Allah tidak butuh perbuatan kita, itu kan menjadi satu informasi bagaimana cara berbuat baik kepada Allah. Menghadirkan Allah itu ada. Allah melihat kita atau kita melihat Allah. Seakan-akan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi cara berbuat baik kepada Allah adalah kita selalu menghadirkan Allah itu ada bersama kita, sehingga nanti tidak pernah kosong. Di saat sendiri dia tidak berani maksiat kepada Allah. Kenapa? Dia tahu innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Walaupun tidak ada orang, tapi ada Allah. Di saat ramai demikian. Nah, itu makna ihsan kepada Allah. Nah, ulama membagi satu kitab berjudul Syajaratul Ma'arif karya Izzuddin bin Abdissalam. Kesimpulan ihsan itu kan kepada alam semesta. Nah, orang yang paling berbuat baik kepada kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Manusia berbuat baik kepada kita, Nabi perintahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berinteraksilah dengan manusia, tidak disebut orang muslim, orang mukmin, tapi Nabi gunakan kosakata an-nas, yang artinya apa? Manusia yang bersifat sosial. Artinya ketika seseorang berakhlak mulia, baik secara kasbi atau tabi'i, maka dia ketika memperlakukan orang, dia tidak memilih siapa yang berbuat baik. Kalau orang yang sudah baik, sudah muhsin, dia tidak mengenal tuh ini siapa, agamanya apa, semuanya dia berikan porsi kebaikan. Karena di dalam konsep Islam, semua manusia itu wajib kita perlakukan dengan baik. Yang dimusuhi ada apa? Adalah perbuatannya yang zalim. Wala udwana illa lizalimin. Tidak ada permusuhan di dalam Islam terkecuali kepada perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga ihsan yang tertinggi, perbuatan baik Nabi Muhammad SAW kepada kita berbeda dengan manusia lainnya. Berbuat baik hanya sebatas di dunia, tidak sampai di akhirat, kecuali mereka diberikan satu pangkat mulia di akhirat, baru mereka bisa berbuat baik kepada kita lewat yang namanya syafaat. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau sudah menyatakan syafaati lil kabairi ummati. Itu bentuk kasih sayangnya Nabi, ihsannya Nabi. Syafaatku aku juga berikan kepada para pendosa-pendosa umatku. Bahkan dikatakan kabair, para pelaku dosa-dosa besar. Ini ihsan yang tertinggi. Sehingga Ibnu Hajar al-Haytami ketika memaknai rahmatan lil alamin, beliau artikan dalam sebuah kitab yang beliau tulis berjudul An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam. Nikmat terbesar bagi alam jagat raya ini yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena ihsan kembali sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Haddad mengatakan, fa innaka la tazi ya fata, fa innaka la tazi nabiyyaka ya fata, walau jitahu sa'yan 'ala aini sa'ir. Wahai umat Islam, wahai pemuda umat Islam, sesungguhnya kalian tidak bisa membalas kebaikan Nabi kalian, walaupun kalian berjalan menggunakan bola mata kalian
untuk mendatangi dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ihsannya Nabi yang paling tertinggi, di atas ihsannya Nabi, ihsannya Allah. Allah punya ihsan kepada kita lebih dahsyat lagi. Nomor satu, ihsannya Allah kepada kita. Nomor dua, ihsannya Nabi kepada kita. Berbuatnya baik Nabi kepada kita. Ada kitab tafsir Sya'rawi. Di situ ada riwayat hadis, Nabi sibuk memikirkan urusan umatnya. Allah kasihan lihat keadaan Nabi setiap hari hanya masyghul bi umuri ummatihi, hanya sibuk memikirkan keadaan umatnya. Itu kerjaan Nabi Muhammad setiap hari, memikirkan kita ini semuanya, tidak terkecuali. Maka karena Allah kasihan, Nabi ini selalu sibuk dengan memikirkan keadaan umatnya di hari kiamat. Allah berikan penawaran kepada Nabi. Kata Allah Ta'ala, ya Rasulullah, engkau mau tidak ja'altu umura ummati ilaika, saya serahkan semua urusan umatmu kepadamu, terserah engkau urus bagaimana mereka. Apa kata Nabi? La ya Rabb, jangan ya Rabb. Cerdas. Kalau Nabi Muhammad saja sayang kepada umatnya, kepada hamba Allah, lantas bagaimana yang menciptakan hamba-hamba tersebut? Allah tentu lebih penyayang kepada hamba dan makhluknya. Maka Nabi katakan, la ya Rabb, anta arhamu, engkau lebih penyayang, bihim minni, engkau lebih penyayang dengan mereka dibanding diriku, kata Nabi Muhammad. Jadi subhanallah, itu kecerdasan Rasulullah SAW dan juga adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah sebutkan, setiap membaca Al-Quran kita selalu menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nabi bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Allah sangat penyayang kepada orang-orang yang penyayang. Maka Nabi serahkan, Allah lebih luas ihsannya, kebaikannya dan kasih sayangnya kepada makhluknya dibanding makhluk dengan makhluk. Itu keterangan tafsir dari Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir. Kemudian ihsan turun, ihsan kepada Allah, ihsan kepada Rasulullah, dan sebaliknya. Derajat berikutnya al-ihsan lil insan. Kita diperintahkan berbuat baik kepada manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Di sini panggil dengan kata an-nas, bukan al-insan, bukan al-bashar, tapi menggunakan kosakata an-nas. An-nas ini konsep manusia sebagai zon politikon. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh kepada manusia lainnya. Contoh sederhana, tidak ada gelar orang itu kaya dengan sendirinya. Orang itu disebut kaya karena ada orang miskin. Tapi kalau dia sendiri di satu pulau, walaupun dia kaya raya, gelar itu tidak ada artinya, karena tidak ada manusia. Makanya orang kaya jangan lupa kepada orang miskin, orang susah. Orang susah juga harus menghargai orang yang berbuat baik kepadanya. Itu konsep namanya zon politik. Makanya redaksi katanya an-nas. Kami ciptakan kalian walaupun berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, tapi kalian adalah satu manusia sosial yang saling membutuhkan. Maka saling mengenallah kalian satu dengan lainnya. Baru ditutup, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kalian di sisi Allah, yang paling baik perbuatannya. Karena takwa itu adalah substansi dari ihsan, dari kebaikan. Ada ayat menyebutkan berbuat baik kepada manusia yang masuk kepada level tertinggi
memberikan makan kepada orang yang apalagi lapar. Ini sebentar kita juga makan. Makanan rohani dapat, makanan jasmani dapat. Itu amalan tertinggi. Sampai dikatakan oleh para syuyukhuna, kalau 1 minggu gak kasih makan orang lain, itu harus istighfar ke rumah tersebut. 1 minggu, 7 hari. Bukan keluarga wajib kasih makan. Ini orang luar. 1 minggunya kosong, itu rumahnya diistighfarkan. Artinya pemilik rumahnya beserta orang-orang di dalamnya diistighfarkan. Berarti masih ada sifat yang disebut bukhlun, bakhil, kikir. Minimal 1 orang, 2 orang. Paling standar hari Jumat deh. Hari Jumat 1-2 orang. Sesuai kemampuan. Ya. Kalau hari Abu Bakar kan banyak tuh pakai pengumuman di masjid. Nah kita pas-pasin pengumuman di masjid datang repot ke rumah. Gak bisa. Berbuat baik itu la ikraha fiddin, gak ada terpaksa. Kualitasnya yang dinilai oleh Allah bukan kuantitas. Dirhamun sabaqat alfa dirhamin. Ada kalanya pahala 1 dirham mengalahkan pahala sedekah 1000 dirham. 1 dirham pahala dari orang yang miskin, dia kasih hartanya sedikit, dia kasih. Dibanding yang kaya raya, uangnya triliunan, keluarnya hanya 10 atau 10 dirham, kalah sama sedekah pahala orang miskin. Jadi Allah melihat kuantitas bukan kuantitas tapi kualitasnya. Di dalam Al-Quran, di surat yang disebut surat manusia, surat Al-Insan, tadi menggunakan kata An-Nas, manusia sosial. Sekarang nama suratnya menggunakan kata Al-Insan yang artinya manusia cerdas secara intelektual. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari sisi kecerdasan, akhlak, perangai, itu disebut Al-Insan. Di dalam surat tersebut kan ada 1 ayat menceritakan fadilah memberikan makan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukur. Itu memberikan makan, asbabun nuzulnya adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan wal Husain. Dalam tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Imam Zamakhsyari diceritakan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain sedang sakit, kemudian nazar, ya Rabb, kalau sembuh kami puasa 3 hari. Ternyata Allah sembuhkan. Imam Ali bekerja di satu kebun milik orang Yahudi, dapat gaji dari kerjaannya itu. Beliau beli gandum, kemudian gandum tersebut bawa pulang ke rumah. Sang istri mengaduk itu gandum, dibuat roti gandum untuk persediaan berbuka puasa. Ketika hendak berbuka puasa, ada yang mengetok pintu. Dibukalah itu pintu, dikatakan saya orang miskin. Semua roti gandum itu diberikan kepada orang miskin tersebut. Dan satu keluarga, Sayyidina Ali wa Fatimah dan putra-putranya, mereka hari itu berbuka puasa hanya menggunakan air putih. Dalam satu riwayat dengan kurma. Seluruh roti gandumnya mereka berikan kepada orang miskin. Hari kedua hal yang sama, ketika mau berbuka puasa datang orang kedua mengatakan, yatimah, saya anak yatim belum makan. Roti gandum itu porsinya hanya cukup untuk orang rumah itu, tapi karena ada yang meminta, semuanya mereka kasih. Hari kedua berbuka puasa dengan air putih dan kurma hanya beberapa butir. Sampai hari ketiga, nah ini yang luar biasa. Saya baca di satu tafsir, ada kitab namanya Manaqib Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Di situ ada tafsiran dari Ibnu Abbas mengatakan ketika mau berbuka puasa di hari ketiga, ada yang mengetok pintu juga. Dibukakan, ternyata dikatakan saya tawanan perang Asyirah. Tawanan perang itu non-muslim, bukan orang Islam. Diberikan semuanya roti gandum itu kepada Asyirah tersebut. Allah abadikan akhlak mereka ini dengan turunlah firman wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah
Mereka beri makan bukan cari pujian, tapi semata-mata mereka melakukan itu karena Allah dan rasa takut kepada Allah. Apa hubungannya rasa takut kepada Allah dengan memberikan makan? Karena memberikan makan kepada makhluknya Allah, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu jin, sekalipun itu memadamkan murkanya Allah. Makanya korelasi dalam hadis, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun sedekah dengan sepotong kurma. Karena sedekah itu memberikan sesuatu, dia memadamkan api neraka, maknanya kemurkaan Allah dipadamkan. Sedekah tusir, tudfi'u ghadab Rabb, atau ghadab Rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan baik kepada manusia yang pertama. Ada satu dokter di Son'a di Yaman bernama Dr. Syekh Abdul Nur. Dia buat disertasi berjudul Al-Hayatu Al-Ilmiyah fi Hadramaut, kehidupan intelektual di negeri Hadramaut. Di dalam kitab tersebut dinyatakan Sayyid Abdullah bin Ali, mungkin saya curiga ini Al-Haddad karena famnya tidak disebutkan, hanya disebut Sayyid Abdullah bin Ali yang tinggal di kota Tarim. Kemungkinan mungkin Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau katakan, selain sebagai ulama yang mendidik umat, mengajar kepada umat, mendidik murid-muridnya, dan juga sebagai seorang yang suluk dan ahli ibadah, beliau punya amalan yang luar biasa lainnya, yaitu beliau menafkahi seluruh orang fakir miskin yang tinggal bersebelahan dengan rumah beliau. 40 rumah ke depan, ke belakang, semuanya yang membuat nafkahi kebutuhan yang miskin. Tadi karena paham tuh, namanya al-ihsan, al-ihsan dia paham. Intisari agama Islam adalah berbuat baik. Begitu juga Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim yang lahir tahun 919 Hijriah, wafat 992 Hijriah. Ada seorang ulama bernama Al-Habib Muhammad atau Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad kalau tidak salah, atau bin Ahmad Al-Haddad, dan menulis manaqib beliau berjudul Al-Jawahir fi Manaqib Syekh Abi Bakar Taj Al-Akabir. Di dalam kitab tersebut diceritakan Syekh Abu Bakar bin Salim itu setiap hari menyediakan 1000 porsi roti gandum dibagikan kepada para fuqara wal masakin, dan juga ada beliau sediakan secara khusus untuk para tamu yang datang ke rumahnya. Dan dikatakan dalam kitab tersebut, ketika menjamu tamu dan memberikan makan roti-roti gandum tersebut kepada kaum fuqara wal masakin dan juga kepada para tamu, beliau turun tangan langsung mengadon roti. Tamu yang datang beliau yang buat sendiri, minumannya disajikan sendiri dengan tangan beliau. Subhanallah. Itu akhlak yang luar biasa. Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada ulama Mesir diceritakan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala bernama Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri. Imam Syafi'i pernah mengatakan Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri afqah bin Malik. Laits ini lebih ahli fikih dari Imam Malik kata Imam Syafi'i. Cuma murid-muridnya itu mengabaikannya, tidak ada regenerasi sehingga terputus keimanannya. Mazhabnya dulu ada tapi sekarang tidak ada karena tidak ada penerus. Itu dikenal sebagai seorang ulama yang sangat berbuat ihsan kepada seluruh manusia, dan juga dia adalah orang yang kaya raya, seorang bisnismen. Saking kayanya kalau ada meminta kepada beliau, disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah. Ada seorang wanita minta madu 1 botol, beliau kasihnya 1 drum besar. Jadi kalau mintanya
porsinya sedikit, beliau pasti kasih yang lebih. Dan beliau walaupun kaya raya tidak pernah wajib zakat, karena setiap masa haul habis kurang dari nisab, selalu kurang, tidak pernah ketemu itu zakat, karena senang berbagi. Dikatakan setiap tamu yang datang itu sudah paham, beliau sajikan roti, di dalam roti itu beliau sisipkan uang dinar, ada 3 dinar kalau tidak salah atau 2 dinar, saya lupa persisnya. 1 dinar 3 juta nomor sekarang. Jadi di roti itu di bawahnya sudah diletakkan 3 dinar, 2 dinar. Tamu kalau makan biasanya dilipat keras, dibuka ada 2 dinar. Kalau 3 dinar dapat 9 juta. Cuma bahayanya nggak paham dia telan kan? Mungkin yang sudah biasa mereka paham, oh di balik roti itu ada uang. Dan itu semua tamu yang datang beliau melakukan seperti itu. Sudah diberikan makanan plus diberikan uang. Nah ini menunjukkan ihsannya mereka sangat luar biasa, perbuatan baik mereka sangat luar biasa kepada sesama manusia. Ini ihsan yang pertama, berbuat baik kepada manusia. Ihsan yang kedua, al-ihsanu lil bahaim atau lil haywani. Kita juga diperintahkan dalam agama kita berbuat baik kepada hewan. Berbuat baik kepada hewan. Ada satu riwayat bahkan dijadikan satu bab di dalam kitab Alfiyah Ibn Malik, jadi satu kajian bahasa disebut dengan fa atau fi sababiyah. Fi maknanya sababiyah, maknanya sebab. Hadis yang berkaitan dengan seorang wanita masuk neraka karena sebab kucing yang ia kurung dia tidak diberi makan dan dia tidak lepaskan itu kucing. Akhirnya kucing itu mati di dalam kurungan tersebut. Nabi katakan, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk ke dalam neraka. Fi di sini harfu jar tapi maknanya sebabnya, karena atau dengan sebab kucing yang ia kurung. Lihat, kucing dianiaya masuk neraka. Karena kenapa? Tidak ada al-ihsan lil bahaim, tidak punya kasih sayang perbuatan baik kepada hewan. Jadi ini agama canggih. Dia tidak hanya mengajarkan berbuat baik kepada sesama manusia, tapi juga mengajarkan berbuat baik kepada hewan. Dan dikisahkan di dalam beberapa kitab. Ada satu kitab karya Syekh Abu Bakar Al-Uskuri berjudul Al-Mawa'iz Uskuriyah, nasihat-nasihat burung kecil. Itu sebab diberikan judul kitab tersebut dengan kata burung kecil, karena di awal kitab itu ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke pasar, sahabat mulia pergi ke pasar, lihat ada pedagang burung pesur, burung kecil. Sayyidina Umar dalam hatinya rasa kasihan, ini burung mau terbang di sana gak bisa. Kalau hukum piara burung lain lagi nanti. Ini kita bicara tentang akhlak. Dia beli, Sayyidina Umar, saya beli ini semua, burung ini dibeli. Setelah dibeli, bukannya beliau bawa pulang ke rumah, di saat itu juga beliau lepaskan itu seluruh burung yang beliau beli, dan seluruh burung terbang bebas. Yang jual heran, kenapa sudah dibeli terus dilepaskan? Sayyidina Umar mengatakan, saya kasihan, lihat itu burung pengen terbang tidak bisa di ruangan yang sempit seperti itu. Kita manusia saja kalau di tempat yang sempit sesak. Nah ini burung alamnya pengen terbang, dikurung di tempat yang kecil. Maka saya lepaskan dia karena saya kasihan kepada burung-burung tersebut. Meninggal juga Sayyidina Umar bin Khattab, meninggal dunia. Banyak sahabat-sahabat yang bermimpi. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mau ditanya oleh malaikat di alam kubur, ada suara hatif, suara dari langit menyatakan, jangan tanyakan kepada dia karena dia sudah saya masukkan ke dalam surga karena sebab kasih sayangnya kepada makhlukku, burung-burung kecil tersebut. Makanya disebut nama kitab Al-Mawa'iz Al-Uskuriyah, nasihat-nasihat burung-burung kecil. Kami baca juga di kitab Nashihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Batini.
Di situ diceritakan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah, itu pernah keluar dari satu jalan, kemudian ada hujan begitu deras, dia melihat ada seekor anak kucing tergeletak kritis. Dalam ilmu zoologi, kalau ada anak kucing jangan dipegang. Kalau kita pegang untuk anak kucing itu akan mengira kita induknya. Makanya dia sering mengikuti. Karena aroma tubuh kita yang sifatnya manusiawi akan berpindah ke aroma tubuh anak kucing tersebut. Dan induknya juga ketika ingin kembali menjemput anak kucing tersebut, dia tidak menganggap itu sebagai anaknya, karena baunya sudah bukan bau kucing tapi bau manusia. Maka ditinggalkan, tidak diberikan nasi. Coba perhatikan kucing seperti itu. Ini yang membahas adalah Al-Imam Buzawaini dalam kitab Ajaibul Makhluqat, dan juga Al-Imam Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Haywan Al-Kubra. Nah, ini suatu Ats-Tsauri berjalan, lihat ada anak kucing tergeletak, dia kasihan, dia masukkan saja, tidak pegang, dia masukkan ke lengan bajunya. Di zaman dahulu kan Abu Hurairah diberikan gelar Abu Hurairah bapak kucing karena sering membawa kucing, anak kucing di dalam lengannya. Kemudian Nabi SAW memberikan julukan tersebut. Apa yang kau bawa? Ditunjukkan, ini ya Rasulullah, anak kucing. Nabi panggil, ada Abu Hurairah, wahai bapaknya anak kucing. Ditasbih. Bawa pulang ke rumah, ini anak kucing. Sufyan Ats-Tsauri memberikan makan, menghangatkan tubuhnya sampai dia kembali normal, fit. Kemudian dia mencari induknya. Sampai ketemu induknya, dilepaskan dengan lengan bajunya. Meninggal dunia Sufyan Ats-Tsauri, para ulama yang ada di Irak, khususnya di Kufah, mereka serentak bermimpi bahwa Sufyan Ats-Tsauri masuk surga dituntun oleh seekor anak kucing. Yang anak kucing ini mengantarkan dia sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ihsan kepada hewan, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita diperintahkan berbuat baik juga kepada hewan. Imam Ghazali dalam satu riwayat kan masuk surga dengan sebab ketika menulis kitab itu penanya kan ada tinta dulu cair, dicelupkan itu ada lalat hinggap di penanya Imam Ghazali. Beliau berhenti sesaat menulis kitab untuk memberikan kesempatan kepada lalat minum hingga kenyang. Sudah kenyang itu lalat minum, dia terbang baru lanjutkan. Ada yang mengatakan dengan sebab itu sudah cukup Imam Ghazali masuk ke dalam surga. Wala tahkir, jangan remehkan ma'rufah, kebaikan sekecil apapun, kata Imam Al-Azhar ini. Bisa dari dalam kebaikan kecil tersebut, di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ihsan kepada hewan. Dan Nabi juga kan ceritakan di dalam Sahih Al-Bukhari, ada seorang wanita yang tidak baik masuk surga karena sebab memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Ini Nabi ajarkan apa cerita ini? Agar kita juga berbuat baik kepada hewan, al-ihsan. Kemudian ihsan berikut, al-ihsan fil jin, berbuat baik kepada bangsa jin. Bangsa jin juga alamin, termasuk alam semesta, yang wajib kita rahmat kepada bangsa jin. Di antara regulasi aturan yang Nabi buat untuk berbuat baik kepada bangsa jin, di zaman itu kalau cebok dilarang menggunakan tulang belulang. Perhatikan, Nabi punya rahmat sampai memperhatikan tuh makanan saudaranya dari bangsa jin. Nabi sebut ikhwan, saudara. Jin muslim yang dimaksud. Dikatakan dalam hadis yang dinukilkan dari Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, Rasul bersabda, la tastanju birrawfi walal bil'idwan fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, kata Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, kalau cebok beristinja jangan gunakan itu pupuk, dan juga jangan gunakan tulang belulang, karena tulang belulang itu adalah bekal makanan saudara kalian dari bangsa jin.
Lihat Nabi ajarkan sahabatnya untuk perhatikan perbuatan baik juga kepada bangsa. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis tentang masalah jin tersebut dalam syarah Muslim, syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Al-Imam Nawawi mengatakan cara bersedekah kepada bangsa jin dan dia juga dapat pahala sedekah. Ketika sudah selesai memakan sesuatu, apalagi yang ikan, ayam yang memiliki tulang, maka niatkan tulang ini sebagai sedekah kepada saudaranya dari bangsa jin yang muslim. Dan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian niatkan untuk disedekahkan kepada saudaranya dari bangsa jin. Ini dinyatakan di keping, mau di tempat cucian piring juga silakan. Yang penting sudah niat dan sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, yang akan memakan jin kafir. Tapi kalau sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada perisai pelindung yang bisa mengambil makanan tersebut hanya dari bangsa jin yang muslim. Tapi yang mereka makan bukan tulang, yang mereka makan daging. Jadi ketika itu tulang mereka ambil, dia berubah menjadi daging yang utuh, kemudian dimakan lagi, hanya satu tulang satu porsi. Itu Imam Nawawi membahas dalam kitab Al-Minhaj ala Syarh Sahih Muslim. Bahkan dikatakan seorang ulama, semua nasab habaib pasti kembali kepada ulama tersebut. Namanya Al-Imam As-Sayyid Muhammad Shahib Al-Marqa yang ada di Oman. Beliau beli tanah di Marqa itu di Oman. Al-Habib Abu Bakar Al-Adli bin Ali Al-Mashhur menulis manaqib beliau. Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, tutup kurun, Shahib Al-Marqa, wafat 551 Hijriah. Jadi ketika beliau tinggal di Marqa, manusia yang ada sudah beliau nafkahi semuanya. Yang fakir miskin dinafkahi semua. Hewan-hewan yang ada di tempat tersebut semuanya gemuk badannya. Kucingnya gemuk, kambingnya gemuk. Kenapa? Beliau memberikan subsidi khusus sedekah kepada hewan. Kaya beliau, kaya. Tapi tidak puas. Manusia sudah saya kasih data makanan. Hewan sudah kurang satu, bangsa jin. Kalau malaikat kan la akla lahu wa syurba. Kalau malaikat gak makan gak minum. Makanya tidak dikasih ke malaikat. Seandainya malaikat makan minum, mungkin beliau sedekah juga kepada malaikat. Mungkin beliau kasih makan kepada malaikat. Tapi beliau paham, malaikat la akla lahu wa syurba lahu. Malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak menikah. Tapi bangsa jin makan. Maka beliau perintah cari rumah-rumah tua yang kosong bertahun-tahun. Dicari dapat 100 rumah kosong. Beliau lihat di sini semua rumah kosong ini 100 rumah ada penghuninya dari bangsa jin. Wahai murid-muridku, berikan subsidi makanan kepada bangsa jin 100 kepala keluarga, 100 kakak bangsa jin. Dikasih jatah makanan setiap hari. Ambil tulang-tulang, kumpulkan, pergi ke pasar, saya beli itu tulang-tulang belulang, kemudian kalian sedekahkan kepada 100 kakak bangsa jin setiap hari. Berikan kepada mereka. Wah, itu luar biasa itu. Tapi jangan salah paham, akhirnya sedekahnya habis di bangsa jin yang manusianya kelaparan. Ini manusianya sudah dinafkahi, hewannya sudah dinafkahi. Kemudian karena beliau seorang yang memang kaya raya dan memang seorang wali min auliyaillah, semua habaib nasabnya kembali kepada beliau. Maka beliau juga berbuat baik kepada bangsa jin. Ada kitab yang bertemakan bangsa jin. Salah satu ulama besar namanya Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani itu memiliki satu kitab berjudul Kashful Hijab Warrad an Wajhi As'ilatil Jinn, membahas tentang pertanyaan-pertanyaan bangsa jin, kemudian beliau jawab. Berarti di kitab ini menggambarkan ada manusia-manusia tertentu mereka bisa berkomunikasi secara langsung dengan bangsa jin. Apalagi para aulia, kaum sholihin,
Ini kitab membahas tentang itu. Sa'alajan. Itu kalau di dalam kitabnya, jin ini bertanya kepada Syekh Abdul Wahab Sya'roni, kemudian dijawab oleh Syekh Abdul Wahab Sya'roni yang lahir tahun 868 Hijriah. Ada juga sahabat-sahabat dari bangsa jin. Sahabat-sahabat Nabi dari bangsa jin, mungkin ada yang masih hidup sampai sekarang. Karena Allah berikan usia mereka panjang. Bahkan salah satu ulama di Maroko, As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, menulis sebuah kitab, ada satu bab riwayat-riwayat hadis yang didapatkan dari sahabat Nabi dari bangsa jin, berjudul Musnad Jin. Kitab Musnad Jin. Ada juga ulama bernama Syekh Badruddin Al-Isbiri, menulis kitab tentang masalah alam jin, berjudul Arkanul Marjan fi Ahkamil Jan. Kemudian juga ada ulama bernama Syekh Tariq Al-Hamudi, dia menulis sebuah kitab berjudul Izharul Ghorabah bi Dzikris Jin minas Sahabah, yang menyebutkan tentang biografi dan daftar nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan bangsa jin. Tapi di situ diberitahu hadis yang diriwayatkan oleh bangsa jin kepada manusia tidak bisa jadi hukum. Karena hukum itu yang paten dari Nabi khusus kepada manusia, jin mengikuti hukum manusia. Ihsan yang terakhir, yang keempat, al-ihsan bil malaikah, berbuat baik kepada malaikat. Bagaimana cara berbuat baik kepada malaikat? Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Cara berbuat baik kepada malaikat, kalau sholat jangan makan bawang mentah atau makanan-makanan yang mengeluarkan bau busuk. Itu hadis dari Nabi. Man akal basal wa thumma wal qurrafa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Siapa yang makan al-basal, bawang merah, al-basal, dan asum, bawang putih, wal-qurrat, dan juga daun bawang. Sebenarnya ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, bukan hanya ini saja, semua makanan yang memunculkan bau busuk, apalagi ada namanya petek, jengkol, atau makanan-makanan lainnya yang mengeluarkan aroma bau busuk. Kalau durian nggak tahu saya itu baunya, karena sebagian orang bilang baunya enak, sebagian lagi enggak kalau mencium baunya. Jadi sifatnya subjektif kalau aroma durian. Cuma bawangnya ini diteliti apakah sama dengan bawang yang di sini. Karena di sini suka bikin dagu-dagu mantap, pakai bawang mantap, bawang merah, bawang putih nggak, bawang merah. Nah, apa salahnya kita bersihkan dulu, sikat gigi untuk kita sholat, karena di situ ada interaksi secara langsung dengan manusia. Dan Nabi mengatakan siapa yang makan bawang merah, bawang putih, daun bawang, jangan dekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat tersakiti. Nah, kita tidak ihsan kepada malaikat tersakiti dengan bau busuk itu. Sebagaimana manusia juga tersakiti dan terganggu dengan bau yang tidak enak, maka malaikat juga terganggu dengan bau yang tidak enak. Subhanallah, Nabi perhatikan cara berbuat baik kepada malaikat. Al-ihsan bil malaikat. Bahkan ada satu kitab membahas tentang masalah amalan-amalan yang membuat malaikat lari. Kan konsepnya sederhana. Kalau tidak ada malaikat, berarti yang ada setan. Kalau malaikat tidak ada, yang mengganti posisi itu adalah syaitan. Makanya di kamar mandi kan malaikat gak ikut masuk. Memang aturan bakunya seperti itu, undang-undangnya seperti itu. Malaikat gak boleh ikut sampai ke dalam kamar mandi. Dia cukup di luar. Nah, ketika kosong dari malaikat, disitulah syaitan mulai masuk ke dalam kamar mandi. Makanya tempat paling banyak syaitan itu di kamar mandi. Dan hukumnya makruh berlama-lama di dalam kamar mandi dan di dalam toilet. Kenapa? Tempatnya syaitan.
Diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthis, minal khaba'ith, khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kenapa dibaca ketika hendak masuk kamar mandi? Karena malaikat tidak ikut masuk, kosong dari malaikat, yang hadir adalah syaitan. Jadi ada amal-amal membuat malaikat itu lari. Kalau malaikat lari, yang hadir syaitan. Sehingga salah satu ulama bernama As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Idrisi Al-Qattani Al-Hasani menulis kitab berjudul Bulughul Qasdi wal Maram. Bulughul Qasdi wal Maram mimma tanfiru minhul malaikatul kiram, yang membahas tentang amalan-amalan manusia jika dilakukan maka malaikat akan lari dari amalan tersebut, meninggalkan dia, dan dia dalam keadaan tidak dilindungi oleh malaikat. Itu kitab saya cari nggak ada di sini, adanya di Mesir. Dia punya arti itu Bulughul Qasdi wal Maram, yaitu sampainya kepada tujuan dan keinginan daripada amalan-amalan yang menyebabkan malaikat-malaikat yang mulia lari daripada amalannya dia. Semua itu hadis-hadis ada pemaparan penjelasan ulama. Nah, ini konsep daripada adab dan akhlak mulia jika disatukan menjadi namanya al-ihsan, berbuat baik, dan itu intisari daripada ajaran Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.